Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sebuah array yang akan dibawakan oleh Jonathan Sandria, Muhammad Fali Fauzan, Raffi Helmi, Rafli Surono, dan Renaldi Putra Hasli. Next. Di presentasi ini kita akan mengenalkan sebuah array dan kelebihan dan kekurangannya, jenis-jenis array, dan yang terakhir aplikasi pada array. Untuk penjelasan lebih dalamnya akan dibawakan oleh Raffi Helmi, pengenalan array. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengenalan array. Definisi dari array. Array yaitu struktur data sederhana yang dapat didefinisikan sebagai pemesanan alokasi memori sementara pada komputer. Array juga dapat didefinisikan sebagai suatu himpunan hingga elemen yang terurut dan mempunyai tipe data yang sama. Ada 3 hal yang harus diketahui dalam mendeklarasikan array. Yang pertama itu ada tipe data array, yang kedua ada nama variabel array, yang ketiga ada subscript atau index array. Dan ini merupakan gambar dari analogi array yang dibuat yang ada dalam memori. First index-nya atau indeks pertama ada di sini, dan indeks yang terakhir di sini. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan array. Next. Oke, kelebihan array. Array memungkinkan akses acak ke elemen, menjadikan akses elemen berdasarkan posisi menjadi lebih cepat. Berikutnya juga ada kelebihan array yang kedua, yaitu array memiliki lokalitas cache yang lebih baik, yang membuat perbedaan performa yang cukup besar. Dan ketika ada array mewakili beberapa item data dengan tipe yang sama menggunakan satu nama. Berikutnya ada kekurangan array. Yang pertama itu ada batasan pada tipe data. Single array bersifat homogen yang berarti hanya satu tipe data yang dapat disimpan dalam satu array, tetapi tidak dapat menyimpan nilai dari tipe data yang berbeda. Yang kedua ada batasan operasional. Karena array menyimpan data di lokasi yang berdekatan, dalam array melibatkan waktu karena kita perlu menggeser elemen lain satu posisi ke depan atau ke belakang. Oke, yang ketiga itu ada ukuran yang tetap. Array adalah statis, yang berarti bahwa ukuran array adalah tetap. Memori yang dialokasikan ke array tidak dapat perlu ditingkatkan selama proses pengembangan tahap selanjutnya, maka satu-satunya pilihan adalah membuang array yang ada dan membuat array baru dengan ukuran yang memenuhi persyaratan. Namun kemungkinan untuk mengubah ukuran lagi tetap ada seiring dengan bertambahnya aplikasi. Nah, yang ketiga ada jenis array. Next. Nah, yang pertama itu ada array dimensi 1, yaitu kumpulan elemen-elemen identik yang hanya terdiri dari satu baris atau hanya satu kolom saja alamat penyimpanan data, atau biasa disebut dengan indeks. Di sini juga ada deklarasinya, yaitu nama, var, dan ukuran garis bawah array. Keterangannya, nama garis bawah var itu adalah nama variabel array itu tersendiri, dan ukuran menyatakan jumlah maksimal elemen arraynya. Misal, variabel A dengan elemen 5 array, maka seperti contoh di bawah itu ada 5 elemen array. Dan yang selanjutnya ada array dimensi 2. Sering digambarkan sebagai sebuah matriks terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom elemen bertipe sama. Deklarasinya, nama garis bawah var, indeks 1,
dan indeks 2. Nah, nama garis bawah var itu adalah nama variabel array itu tersendiri, indeks 1 itu jumlah elemen baris, dan indeks 2 jumlah elemen kolom. Misal, variabel A dengan 3 baris dan 2 kolom, maka di situ digambar ada 3 baris dan 2 kolom. Yang keempat, ada aplikasi pada array. Mengaplikasikan pada array, yang pertama ada array menyimpan elemen data dari tipe data yang sama. Yang kedua, array digunakan ketika ukuran kumpulan data diketahui. Yang ketiga, digunakan dalam memecahkan masalah matrik. Yang keempat, ada diterapkan sebagai tabel pencarian di komputer. Yang kelima, catatan database juga diimplikasikan oleh array. Yang keenam, membantu dalam mengimplementasikan algoritma pengurutan. Yang ketujuh, ada variabel yang berbeda dalam jenis yang sama dapat disimpan di bawah sama. Yang kedelapan, array dapat digunakan untuk penjadwalan CPU. Yang kesembilan, digunakan untuk menerapkan struktur data lain seperti stacks, queens, heaps, hash table, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami akan melanjutkan tentang demo pada programnya. Oke, seperti yang di materi awal, kita mendeklarasikan array dengan yaitu variabel array seperti ini, yaitu warga. Dan di dalamnya ada jumlah elemen, yaitu yang masing-masing yaitu Rudi, Bambang, Imam, Iman, dan Asep. Untuk menampilkan semua nilai array, kita bisa menggunakan for in yang nanti akan mengambil data-data dari variabel kita yaitu warga. Outputnya nanti bisa di-run akan menghasilkan seperti Rudi, Bambang, Iman, dan Asep. Yang kedua ada kita juga bisa dari array kita juga bisa menghitung total panjang array dengan menggunakan fungsi len dalam kurung variabel kita yaitu warga. Nanti akan menghasilkan total panjang array kita yaitu 4. Oke. Untuk mengambil nilai dalam array, kita akan menggunakan sebuah print dengan variabel warga. Kita akan mengambil array-nya, yaitu indeks nomor 1, seperti ini. Jadi, Ya. Oke. Oke, selanjutnya ada menambahkan nilai array. Yang menambahkan nilai array bisa dengan append ya. Ketik dengan perintah variabel ya, warga dot append dan elemen yang ingin kita tambahkan. Itu contoh di sini Rizal misalkan ya. Dan print warga. Dan ketika di run hasilnya akan seperti ini. Rudi, Bambang, Iman, Asep, dan tambah 1 Rizal. Jadi Rudi itu indeks 0, Bambang indeks 1, Iman indeks 2, Asep indeks 3, dan yang ini tambah jadi indeks 4. Oke, yang selanjutnya itu ada menghapus nilai array. Menghapus nilai array bisa dengan perintah del, variabel, warga ya, dan kita pilih yang indeks mana yang ingin kita hapus ya. Misalkan di sini indeks 0, yaitu indeks 0 itu ada Rudi ya. Kita ingin menghapus Rudi dan ketika di run hasilnya seperti ini. Bambang, Iman, Asep, dan Rizal. Yang Rudi sudah dihapus. Jadi Bambang ini jadi indeks 0, Iman indeks 1, Asep indeks 2, dan Rizal jadi indeks 3. Dan yang selanjutnya juga ada array 2 dimensi ya. Contoh array 2 dimensi seperti berikut. Kita coba tambahkan variabel baru ya, siswa, sama dengan np.array, dan kita masukkan sini yang indeks pertama itu ada Rani, Adit,
Riko dan Dodi, dan indeks keduanya ini ada 1, 2, 3, dan 4. Dan ketika di run akan seperti ini. Nah, ini Adit, Riko, Dodi 1, 2, 3, 4. Itu contoh array 2 dimensi. Dan yang terakhir itu ada array 3 dimensi. Contohnya itu seperti misalkan kita ingin menampilkan angka 1 sampai 100 secara otomatis gitu tanpa diketik manual. Dengan array 3 dimensi, perintahnya seperti misalkan kita menambahkan variabel baru ya, A sama dengan np.range 1. 1 ini angka yang 1 ini adalah 1 dan 100 ini adalah angka yang ingin kita tampilkan, angka 1 sampai 100 dengan kelipatan 1. Yang ujung ini kelipatan ya. Jadi kita ingin menampilkan angka 1 sampai 100 dengan kelipatan 1. Ketika di run, di print dan di run hasilnya akan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 99 ya. Sorry, 99 maksudnya. Karena ketika kita ingin ganti, misalkan ingin kelipatan 2 ya. 1 sampai 100 dengan kelipatan 2, kita ganti ujungnya. Dan di run kembali. Misalkan di print dan di run hasilnya akan seperti ini. Kelipatan 2, 1, 3, 5, 7, sampai 99. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.